Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Grammatical Channel. Hari ini kita kembali membahas ilmu nahwu dari kitab Jurumiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab af'al. Al-af'alu thalathatun, madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nahwu doroba wa yadribu wa idrib. Contohnya lafaz doroba untuk fi'il madhi, wa yadribu dan yadrib untuk fi'il mudhari', wa idrib dan idrib untuk fi'il amr. Dalam bahasa Arab, ketika kita menggunakan kata kerja itu berdasarkan dengan waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3. Ada waktu lampau atau di masa lalu, waktu yang sudah terjadi. Ada waktu sekarang atau sedang dikerjakan, dan waktu yang akan datang. Nah, ketika kita ingin menggunakan kalimat kerja yang dimana digunakan atau berdasarkan waktu yang telah berlalu, maka kita menggunakan fi'il madhi. Contohnya lafaz doroba. Nah, lafaz doroba ini adalah kalimat kerja yang dimana waktunya itu sudah berlalu atau di masa lampau. Kemudian ketika kita ingin menggunakan kata kerja di mana waktunya itu terjadi di masa sekarang atau akan datang, kita menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya lafaz yadribu. Yadribu adalah fi'il madhi yang dimana waktunya itu terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Kemudian ketika kita ingin menggunakan kalimat kerja dimana kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan, itu menggunakan fi'il amr. Jadi kita ingin menyuruh seseorang, misalnya suruh duduk, ijlis, duduklah, maka menggunakan fi'il amr. Atau pukullah, yaitu kita menggunakan lafaz idrib, gitu ya. Jadi berdasarkan dengan waktu dan juga keterangannya, gitu. Kemudian fal madhiyu maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu selamanya dibaca fathah pada akhirnya. Contoh lafaz fa'ala, fataha, doroba, dan alima. Lafaz-lafaz tersebut selamanya dibaca fathah pada akhirnya. Jadi tidak bisa berubah, misalnya lafaz fa'ala kemudian berubah menjadi lafaz fa'ali atau fa'ilu, itu nggak bisa berubah. Atau lafaz fataha kemudian berubah menjadi fatahi atau fatihu, nah itu nggak bisa gitu. Jadi selamanya fi'il madhi itu dibaca fathah pada akhirnya. Kemudian wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu selamanya dibaca jazm. Nah, alamat jazm salah satunya adalah menggunakan sukun dan juga membuang nun. Contohnya lafaz idrib, ijlis, dan iqra. Lafaz idrib itu jazm. Jazmnya yaitu menggunakan sukun. Yang tadinya kalimat aslinya itu adalah yadribu, kemudian ketika menjadi fi'il amr itu dengan menjazmkan, yaitu dengan mensukunkan. Kemudian huruf mudhari'ahnya itu ya di awal kalimat dibuang, kemudian menjadi adrib. Untuk memudahkan pembacaan, maka dikasihlah hamzah wasl di awal kalimat dan diharokati kasrah menjadi idrib. Itu ya. Jadi fi'il amr itu selamanya dibaca jazm. Alamat jazmnya itu menggunakan sukun. Atau alamat jazm yang lainnya yaitu menggunakan membuang nun.
Contohnya lafaz if'alu dan if'ala. Lafaz if'alu kalimat asalnya yaitu fi'il mudhari yang dimana lafaznya yaitu yaf'aluna. Kemudian karena menggunakan fi'il amar, maka harus mengikuti kaidah yaitu menjazmkan. Alamat jazmnya yaitu membuang nun yang tadinya yaf'aluna kemudian yaf'alu. Setelah yaf'alu kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang menjadi af'alu. Dan untuk memudahkan pembacaan ditambahkanlah hamzah wasol di awal kalimat menjadi if'alu. Itu ya. Jadi fi'il amar selamanya dibaca jazm. Baik jazmnya itu menggunakan sukun ataupun menggunakan membuang nun di akhir kalimatnya. Kemudian fal mudhari'u maka ihda zawaidi al-arba'i allati yajma'u qaulika anaitu. Fi'il mudhari selamanya dibaca rofa fi'il mudhari tandanya yaitu menggunakan huruf mudhari'ah yang terkumpul pada lafaz anaitu. Itu lafaz yaitu menggunakan alif, nun, ya atau ta. Contohnya lafaz yadribu, tadribu, nadribu atau adribu. Jadi identitas dari fi'il mudhari yaitu menggunakan huruf mudhari'ah yaitu ya, ta, alif dan nun. Gitu ya. Jadi terkumpul dari lafaz anaitu. Jadi identitas dari fi'il mudhari menggunakan huruf mudhari'ah yang 4 itu. Seperti lafaz yadribu ada ya di awal kalimatnya, atau tadribu ada ta di awal kalimatnya, adribu ada alif di awal kalimatnya, dan nadribu ada nun di awal kalimatnya. Itulah tanda dari fi'il mudhari. Adapun perbedaannya itu ketika menggunakan ya berarti fa'ilnya atau pelakunya itu adalah orang ketiga, bisa itu mereka itu atau dia gitu ya. Menggunakan yadribu, misalnya mereka memukul maka yadribu, itu orang ketiga gitu. Tidak ada di tempat. Kemudian lafaz tadribu ini digunakan untuk orang kedua atau orang yang sedang diajak bicara ya. Contohnya tadribu Zaidan, kamu memukul Zaid gitu ya. Jadi tadribu digunakan untuk orang kedua. Kemudian adribu digunakan untuk orang pertama atau kita. Adribu memukul, saya memukul. Dan juga nadribu juga sama, digunakan untuk orang pertama, tapi ini lebih banyak nadribu, kita atau kami memukul. Oke. Kemudian selain dari fi'il mudhari yang di atas, ada juga fi'il mudhari yang dimana penggunaannya digunakan untuk banyak orang. Misalnya yaf'aluna itu ya, itu digunakan untuk banyak orang. Ada juga taf'aluna, yaf'alani, taf'alani digunakan untuk 2 orang, dan yaf'alina digunakan untuk mukhatab atau orang kedua tapi ini perempuan. Taf'alina, kamu telah memukul, tapi ini kamunya adalah kamu perempuan. Itu ya. Itulah tadi fi'il mudhari dengan tanda atau atribut yaitu huruf mudhari'ah yang terkumpul pada lafaz anna itu. Dan huruf mudhari'ah ini maksud saya fi'il mudhari ini selamanya dibaca rofa selama tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Amil nasab itu ada 10. Fanawasibu asyratun, nasab
amil-amil nasab ada 10. Wahya, an, walan, wa idzan, wa kai, walamukai, walamujuhudi, wa hatta, wa jawabu bil fa'i wal wawi, wa id fi syi'ri khaswatan. Yang pertama ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada idzan, yang keempat ada kai, dan yang keenam ada lamukai, yang ketujuh ada lam juhud, yang kedelapan ada hatta, yang kesembilan ada jawab dengan fa atau wawu, dan yang kesepuluh ada id. Dan id ini jarang digunakan kecuali pada syair-syair tertentu. Nah, contohnya ketika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, maka akan berubah menjadi nasab. Contohnya lafaz ayyadriba. Ayyadriba yang tadinya itu yadribu, karena kemasukan an pada awalnya maka menjadi ayyadriba. Harokat pada akhirnya berubah menjadi dhammah, dimana dhammah ini menjadi alamat i'rab rafa pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Adapun fi'il mudhari yang dimana ketika rafanya itu menggunakan nun, contohnya lafaz yaf'aluna, maka nasabnya itu dengan membuang nun. Contohnya lafaz ayyaf'alu, itu ya. Lafaz yaf'aluna karena kemasukan an pada awal kalimatnya, maka yang tadinya yaf'aluna menjadi ayyaf'alu, itu ya. Begitu juga dengan lafaz yaf'alani, karena kemasukan an menjadi ayyaf'ala. Dan juga yaf'alina, karena kemasukan an pada awal kalimatnya maka menjadi ayyaf'ali dengan membuang nun di akhir kalimatnya. Saya kasih contoh satu lagi dalam Al-Quran. Contohnya pada potongan ayat di surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Kita lihat pada lafaz ayyadriba. Di situ karena kemasukan an maka membacanya menjadi yadriba. Karena adanya an, yang dimana an adalah amil nawasib, maka lafaz yadribu karena kemasukan an menjadi ayyadriba. Contoh lainnya pada surat An-Nisa ayat 6. Wala ta'kuluha israfau wa bidaron ayyakbaru. Kita fokus pada lafaz ayyakbaru. Lafaz ayyakbaru asalnya adalah yakbaruna, itu ya. Rofa'nya yakbaruna, ada nun di akhir kalimatnya. Karena yakbaruna kemasukan an, di mana an adalah amil nasab, maka yakbaru harus berubah menjadi nasab, di mana nasabnya adalah membuang nun, maka menjadi ayyakbaru. Itu tadi amil-amil nasab. Sekarang amil-amil jazm. Amil jazm itu ada 18. Fal jawazimu samaniyata asyara. Amil-amil jazm ada 18. Wahya yaitu lam, walamma, lafaz lamma, wa alam dan lafaz alam, wa allama dan alamma, walamul amri dan lam amr, wa du'a dan lam du'a, wala finahi, wa du'ai dan la nahi dan lam du'a, wa in dan in, wa man dan man, wa mahma dan mahma, wa izma dan lafaz izma, wa ayun dan ayun, au ayana dan wa ayana dan ayana, wa aina dan aina, wa alan dan lan, wa haitsuma dan haitsuma, wa kaifama dan kaifama, wa iz fi syi'ri khasatan dan iz pada syair-syair tertentu. Contohnya yaitu lafaz lam yadrib.
Lam yadrib tadinya adalah yadribu karena kemasukan lam, di mana lam adalah amil jazm yang menjazmkan fiilnya, maka lam yadrib maksudnya yadribu menjadi lam yadrib karena kemasukan lam. Yadribu alamat jazmnya menggunakan sukun pada akhir kalimatnya, maka menjadi lam yadrib. Kemudian lafaz lam yaf'alu. Lafaz yaf'alu tadinya adalah yaf'aluna karena kemasukan lam, di mana lam adalah amil jazm, di mana ketika amil jazm masuk pada kalimat fi'il maka fi'ilnya menjadi jazm, yaitu lafaz yaf'alu. Tandanya yaitu dengan membuang nun pada akhir kalimatnya. Kemudian juga lafaz lam yaf'ala yang tadinya asalnya lafaz yaf'alani, kemudian karena memasukkan lan maka menjadi la yaf'ala. Dan juga lafaz lan yaf'ali tadinya asalnya yaf'alina, karena kemasukan lan di awal kalimat menjadi la yaf'ali. Kemudian contoh dalam Al-Quran ada pada surat Al-Insyirah ayat pertama, alam nashrah laka sodrok. Alam nashrah adalah fi'il yang kemasukan amil jazm, di mana lafaz yashrah aslinya adalah yashrahu. Karena kemasukan alam maka lafaz yashrahu menjadi jazm, maka membacanya menjadi alam yashrah. Alam nasrah maksud saya. Kemudian allati lam yukhlaq mithluha fil bilad pada surat Al-Fajr ayat ke-8. Lafaz lam yukhlaq asalnya adalah yukhlaqu, karena kemasukan lam pada awal kalimatnya maka menjadi jazm, maka membacanya menjadi lam yukhlaq ya, dengan tanda jazmnya yaitu sukun pada akhir kalimatnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang af'al dan juga pengertian macam-macam af'al. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dimengerti bagi yang mempelajari ilmu nahwu ataupun yang sedang memperdalam ilmu nahwu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.